Para bapak dan ibu, saudara-saudara yang berbahagia, berbicara masalah sukses ini memang kadang menimbulkan berbagai pertanyaan. Salah satunya pertanyaan yang paling umum adalah, bagaimana cara kita mengukur kesuksesan itu? Apakah memiliki keluarga termasuk sukses? Kalau memiliki keluarga termasuk sukses, jadi biku yang tidak berkeluarga tidak sukses. Apakah punya mobil itu termasuk sukses? Berarti yang hanya punya sepeda motor tidak sukses. Apakah punya anak itu sukses? Berarti yang tidak punya anak tidak sukses. Sehingga di dalam masyarakat timbul berbagai macam kebingungan. Apa sih yang disebut sukses? Dan orang lalu menerjemahkan kesuksesan ini dari berbagai segi. Kalau kita berbicara sukses yang damai, sesungguhnya ini cocok. Karena mesti ada sukses yang tidak menimbulkan kedamaian. Itu sukses yang tidak menimbulkan kedamaian, kemenangan di dalam peperangan misalnya. Kita sukses, kita menang. Tetapi mereka yang kalah menderita, ketakutan, kena teror. Sukses yang damai, kalau kita lihat bukan berdasarkan apa yang dilihat orang. Karena itu memang saya sepakat dengan Mbak Dewi yang sampaikan tadi, bahwa kesuksesan sesungguhnya bukan dilihat oleh orang lain. Kesuksesan lebih cenderung pada apa yang kita rasakan. Orang lain mengatakan kita sukses, kadang kita yang jalani mengatakan belum. Kalau misalnya 3 buku Supernova dikatakan sukses, mungkin bagi Mbak Dewi belum, karena ternyata 3 ini separuh dari 6 yang disiapkan. Mungkin begitu. Jadi belum, bukan berarti tidak sukses, tapi belum. Sebaliknya orang mengatakan, wah kamu ini nggak sukses. Tapi bagi orang yang jalani, mungkin dia merasakan sukses. Karena itu nomor satu, sukses tidak bisa diukur oleh orang lain. Sukses hanya bisa diukur oleh diri sendiri. Nah sekarang apa ukurannya sukses? Sukses itu adalah kemampuan seseorang menerima diri sendiri sebagaimana adanya. Jadi sukses yang damai ketika kita bisa menerima diri kita sebagaimana adanya. Sukses yang tidak damai kita menekan orang lain, kita menganggap kesuksesan itu berada di atas penderitaan orang lain. Saya sukses kalau saya bisa men-smackdown teman saya sampai masuk rumah sakit. Saya sukses, tetapi di atas penderitaan. Justru sukses di dalam Dhamma, kalau kita melihat konsep Dharma, Sang Buddha mencapai kesucian. Itu karena Sang Buddha sudah sukses. Sukses menundukkan diri sendiri. Ketika marah menggunakan kekuatannya menyerang dengan ribuan pasukannya, dengan berbagai macam jenis senjatanya, Sang Buddha mengembangkan cinta kasih, mengembangkan metta, mengembangkan kerelaan yang sudah dibina sekian lama. Karena beliau menggunakan dana paramita, yaitu kesempurnaan kerelaan. Bukan dengan mendatangkan atau menciptakan prajurit sebanyak marah. Ibaratnya kalau Sung Wokong
Anda pernah membaca atau melihat filmnya? Sugokong pernah tuh. Siapa yang sudah pernah? Oh, cuma 3 orang. Siapa yang sudah pernah? Oh, sudah lebih banyak. Ya, baik. Ketika Sugokong mau menyerang, itu kadang dia mengambil rambutnya, meniup bulunya, dan akhirnya menjadi sekelompok prajurit. Pernah mendengar cerita semacam itu kan? Sang Buddha walaupun mempunyai kemampuan batin yang tinggi, beliau tidak menggunakan cara itu. Wah, ini marah demikian banyak. Baik, saya ciptakan pasukan para biku misalnya untuk menghajar marah. Tidak. Tapi Sang Buddha justru menggunakan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Yang disebut dana paramita. Jadi beliau mengingat semua kebajikannya yang telah dilakukan ribuan kelahiran, jutaan kelahiran itu. Kemudian dengan kekuatan kebajikan ini, dengan kekuatan kebenaran ini, maka tombak yang dilemparkan anak buahnya Mara akhirnya menjadi bunga. Panah ribuan panah yang dilepaskan akhirnya menjadi bunga yang berjatuhan mewangi di sekitar tubuh Sang Buddha. Ikan senjata yang paling ganas dari Mara dilemparkan kepada Sang Buddha. Akhirnya menjadi payung. Memayungi Sang Buddha dengan tenang. Tanpa menyerang, tanpa mengalahkan. Tetapi bisa menundukkan kekuatan yang jauh lebih besar. Kalau tadi dikatakan Pak Poninjan waktu BBK, Ban Kamsya, mengatakan bahwa saya memang bisa bahasa Jawa, betul. Saya berpikir otak saya ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia saya juga tata bahasanya, strukturnya juga struktur bahasa Jawa. Ada satu istilah bahasa Jawa yang Anda perlu saya kasih tahu, bahwa kalau tadi misalnya Sang Buddha atau pada waktu itu masih Bodhisattva mengalahkan Mara dengan kekuatan dana paramita, di dalam bahasa Jawa yang sering Anda dengar dulu, pada zaman presiden yang dulu, menang tanpa ngasoraki. Apa itu? Apa itu? Menang tanpa ngasoraki. Suatu kemenangan yang didapat tanpa harus menundukkan pihak lain. Tidak membuat pihak lain merasa terkalahkan. Itu kalau dibahas lagi nanti, ngluruk tanpa bolo. Itu bahasa Jawa lagi yang berbeda dengan Ban Kamsya tadi. Ngluruk tanpa bolo. Yang artinya kalau ngluruk tanpa bolo itu artinya kita mendatangi, tetapi tanpa anak buah. Ibaratnya kita datang dengan cinta kasih dan kita bisa memberikan perhatian atau menarik perhatian, menarik manfaat, mendapatkan manfaat dari lingkungan kita. Nah, itulah yang ditunjukkan Pangeran Siddhartha ketika menundukkan Mara. Beliau sukses di dalam hal itu. Sukses yang damai. Akhirnya Mara pergi meninggalkan Sang Buddha, meninggalkan Pangeran Siddhartha untuk bermeditasi dan akhirnya mencapai kesucian. Dia pergi karena seluruh senjatanya habis. Bahkan senjata pamungkas sekalipun akhirnya hanya sebagai payung saja. Nah, ini sesungguhnya adalah konsep kesuksesan yang kita angkat pada kesempatan ini. Artinya bahwa kesuksesan timbul dari dalam diri kita, bukan disebut orang lain, bukan ditunjuk orang lain. Wah, kamu sudah sukses, dia sudah sukses, bukan. Apakah saya sudah sukses? Ketika yang kedua, yaitu saya merasa sukses karena saya menerima ini sebagaimana adanya. Saya meyakini apa yang telah saya lakukan. Ini adalah prestasi yang tertinggi. Itu yang disebut sukses. Loh, jadi bagaimana ini? Ketika Pangeran Siddhartha duduk, kemudian meyakini bahwa apa yang telah dilakukan selama ribuan tahun
menyempurnakan paramita, dana paramita, kerelaan. Yakin dengan itu, maka kekuatan keburukan menjadi tinggi. Sama dengan kita. Kalau Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan, sebetulnya Anda sudah sukses di bidang itu. Anda dagang. Dagang yang tadi istilahnya Pak Ponijam, 5.000 modalnya. Dibeli 4.000. Tapi karena sudah kepepet uang dan sebagainya, akhirnya ya sudahlah kita berikan. Apakah ini sukses? Ketika Anda menerima kenyataan bahwa memang saya terpaksa melakukan ini karena inilah yang terbaik yang saya bisa kerjakan saat ini, itu Anda sukses. Sukses menjual rugi Anda. Tapi itu sukses. Tapi kalau Anda kemudian menangis, stres, barang 5.000 kok dijual 4.000, berarti Anda belum sukses. Tapi ketika menerima kenyataan, ya sudah, terpaksa memang harus dijual 4.000 karena kita butuh uang. Anda sudah sukses. Dan itu sukses yang damai. Jadi sukses ini bisa berbicara tentang yang untung. Kalau tadi misalnya barang 5.000, dibeli 6.000, wah Anda sukses mencari untung. Tapi ternyata dijual 4.000 pun Anda sukses. Selama Anda bisa menerima kenyataan. Ya, jadi sukses adalah kemampuan Anda menerima kenyataan. Ada beberapa orang yang hidup, kemudian pada saat proses perjalanan hidupnya dia mengalami sakit. Kadang-kadang dia menolak rasa sakit itu. Dia menolak, aduh kenapa aku harus sakit, kenapa harus sakit. Ini orang yang tidak sukses. Tapi kalau dia menyadari bahwa, ya saya dulu sehat, sekarang saya bisa sakit. Ini sesungguhnya adalah kesuksesan. Sukses di segala bidang, bukan hanya di bidang ekonomi. Kalau sukses itu hanya di bidang ekonomi, anak kecil tidak bisa sukses. Padahal anak kecil yang ketika dia minta permen 2 biji, kemudian dikasih orang tuanya cuma 1 dan dia bisa menerima kenyataan, sesungguhnya dia juga sudah termasuk sukses. Sukses untuk menerima kenyataan itu. Karena itu, sukses yang damai adalah ketika seseorang mampu menerima kenyataan, apapun juga. Nanti mungkin di dalam diskusi kita akan bahas. Ya, karena itu contohnya kalau nanti kita kasih yang banyak sekali, mungkin Anda malah tambah bingung. Ya, tapi kalau nanti dalam diskusi akan ada jelas bahwa definisi sukses adalah kemampuan kita menerima kenyataan. Apapun juga, sehat, sakit, untung, rugi, dipuji, dicela, memperoleh pangkat, dipecat. Semuanya kalau Anda bisa terima itu sebagaimana adanya, itulah kesuksesan. Kemudian, sukses yang damai dan bebas dari kemelekatan. Apa itu? Bahwa yang kita terima kenyataan pada saat ini, pada saat yang berikutnya bisa berubah. Contoh yang sederhana, Anda yang sukses mendapatkan pasangan hidup. Wah, Anda mengejar pasangan hidup si A. Aku pengen dapat si A, pengen dapat si A, pengen dapat si A. Akhirnya dapat sungguhan. Anda merasa sukses. Waduh, aku menerima kenyataan bahwa pasangan hidupku adalah orang yang aku pilih selama ini. Tapi berapa tahun kemudian, ternyata kesuksesan kita itu berubah. Loh, kok ada yang lebih baik ya dari pasangan hidupku? Nilai sukses menjadi berubah. Aku akan sukses kalau dapat dia. Yang ini ternyata nih kegagalan. Kenapa aku dapat dia? Padahal temannya yang lebih baik. Aku dulu kok terbutakan ya mataku ya. Akhirnya ngejar lagi. Nah, ini dia gagal di bagian yang pasangan hidup ini dia sudah bisa menerima kenyataan bahwa dia pasangannya hidup itu, tetapi pada beberapa tahun kemudian dia menyadari, wah itu gagal.
Lalu dia mau nyari lagi, ini kegagalan yang sesungguhnya. Kalau Anda menghadapi sukses adalah ketika Anda bisa menerima itu sebagai kenyataan. Ya sudah, memang ini pasangan hidupku ini. Marilah ini terima sebagai kenyataan. Menjadi sukses yang damai. Tapi kemudian kita menjadi tidak ada kemelekatan. Kenapa? Kemelekatan akhirnya kita lalu nyari yang lain, nyari yang lain. Tapi kalau ini kita menerima itu sebagaimana adanya, ada perubahan. Nah, kalau sudah kita bertahan pada pasangan hidup kita ini, kemudian satu ketika pasangan hidup kita sakit, satu ketika pasangan hidup kita meninggal, kita menyadari bahwa ini sesungguhnya adalah satu proses. Apa yang kita anggap sukses, satu ketika itu sebetulnya seperti kegagalan. Ketika perubahan pikiran lagi kita bisa menerima itu kenyataan, kita menjadi itu sebuah kesuksesan yang baru. Ketika nanti ada perubahan lagi, akhirnya satu ketika kesuksesan itu pun lepas dari tangan kita. Segala sesuatu tidak kekal. Karena itu, kesuksesan yang bebas dari kemelekatan adalah ketika seseorang menyadari bahwa hidup selalu berubah. Dan konsep Dharma, Sang Buddha mengajar 45 tahun itu, sesungguhnya hanya untuk menekankan hidup berubah. Terimalah hidup berubah itu sebagaimana adanya. Ada masa muda, masa dewasa, masa tua, kemudian meninggal dunia. Kadang kita ketika remaja, kita tidak mau terima kenyataan sebagai remaja, kita pengen cepat dewasa. Tapi begitu kita sudah dewasa, kita tidak mau pengen cepat tua. Sehingga ada banyak orang tua, modelnya aneh-aneh. Model pakaiannya saja ngejreng, yang anak muda saja takut pakai. Kenapa? Karena dia merasa saya masih muda, padahal sudah nenek-nenek. Iya, nenek-nenek gaul, tapi kan jadi salah gaul. Kenapa ya? Karena dia tidak bisa menempatkan diri, dia tidak mau menerima kenyataan bahwa sesungguhnya ini sudah ada perubahan. Dia melekat, kesuksesan yang melekat. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai satu kesimpulan, yang disebut kesuksesan tidak bisa dinilai oleh orang lain. Kesuksesan adalah sikap berpikir kita. Bagaimana kita menerima sesuatu sebagaimana adanya. Apa saja dalam segala bidang. Kemudian yang ketiga, sukses yang damai adalah ketika kita bukan sukses di atas penderitaan pihak lain, tetapi sukses itu di dalam pengendalian diri yang sesungguhnya tidak kekal. Kita menyadari bahwa apa yang telah kita capai saat ini hanyalah satu bagian kecil dari sebuah proses yang panjang. Yang satu saat demi saat dia akan berubah. Dan setiap kali kita siap menerima kenyataan, maka itulah sukses kita yang tidak ada kemelekatan. Sukses yang damai, tidak melekat, sesungguhnya ada di dalam batin kita, tinggal sekarang bagaimana cara melatih. Melatihnya adalah dengan perenungan. Karena satu keinginan dilakukan menjadi perbuatan. Perbuatan diulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan dipertahankan untuk waktu yang lama menjadi watak. Kita mempunyai watak kadang sukses di atas penderitaan makhluk lain. Kita kadang mempunyai watak melekat dengan kesuksesan. Maka dengan cara kita menyadari hidup yang tidak kekal, dengan menyadari segala sesuatu yang berubah, pelan setahap demi setahap, kita akan mencapai tema kita pada kesempatan ini. Karena itu, jangan terlalu berharap selesai acara talkshow ini, langsung Anda mencapai sukses yang damai, yang bebas dari kemelekatan. Tidak, itu butuh waktu beberapa lama. Ya, nanti dalam seminggu, 2 minggu ke depan, sebulan, 2 bulan ke depan, setahun, 2 tahun ke depan, akhirnya dalam kehidupan ini, semoga dengan latihan dan pemahaman hidup adalah tidak kekal, Anda akan mencapai tema kita hari ini, sukses yang damai dan bebas kemelekatan. Terima kasih.